Guys, jadi hari ini gue mau sharing tentang menjawab soalnya komputer statistik yang ini. Ini soalnya yang ada di Word, masing-masing ditambahin sama NIM. Nah, ini soalnya kan, pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Udah gue bikin di Excelan yang udah ditambahin sama NIM. NIM gue 174 belakangnya. Nah, ini udah gue tambahin kan. Terus data yang ini, karena soalnya itu kan pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja, jadi gue ambil yang 3 ini. Kayaknya yang 2 ini cuma ngerancu deh. Jadi kita ambil yang 3 ini, pengaruh pelatihan, motivasi terhadap kinerja. Kita kopas ke sini. Pengaruh pelatihan, motivasi, dan kinerja. Variabel view-nya digantikan kinerja, pelatihan, motivasi, pokoknya sesuai yang di atas tadi. Desimalnya ini kita gantiin 0 semua. Measure-nya ini kita ganti scale semua. Oke. Udah kayak gini, kita ke data view. Kita pilih analyze, regression, linear. Kinerja kita taruh di dependent variable, pelatihan kita taruh di independent. Statistik kita centang yang ini. Plots kita cek, kita pilih yang spread ini kita pilih ke X. Terus spreadsheet yang ini kita pindahin ke Y. Kita continue, save-nya kita centang yang under standardize, continue. Terus oke, ini outputnya ada tabel, ada ini juga diagram scatter plot, tapi belum selesai. Kita balik ke sini, terus kita pilih ke analyze, non parametric test, legacy dialogs, one sample KS. Oke. Yang ini nih, yang unstandardized residual res 1, pindahin ke samping sini. Oke. Nah, muncul deh yang one sample ini tabelnya. Terus sekarang kita jawab dong soalnya yang di sini. Nomor 1 kan buatlah hipotesisnya. Buatlah hipotesisnya bisa lah ya. Jadi tidak ada pengaruh, ada pengaruh, tidak ada pengaruh, ada pengaruh, tidak ada pengaruh, ada pengaruh. Yang ini itu yang secara simultan ya, yang paling terakhir. Simultan itu kan bersama-sama. Yang ini variabel X1, ini variabel X2 secara parsial. Nah, buat ngejawab yang soal nomor 2 ini, apakah data memenuhi uji asumsi klasik, apa buktinya? Kita harus cari pakai 4 cara: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan linearitas. Buat jawab yang uji normalitas itu kita pakai tabel yang ini, one sample Kolmogorov ya, itulah. Kopas ke Word. Oke. Ini dia tabelnya. Uji normalitas dirapihin. Berantakan guys. Ini jawaban yang uji normalitas sudah ya. Nah, terus sekarang kita jawab yang uji multikolinearitas. Ini aturannya itu nilai VIF-nya itu harus lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1. Ini aturannya pokoknya. Terus sekarang kita balik ke SPSS. Kita pakai yang tabel koefisien ini, kita copy ke jawaban multikolinearitas. Kita kopas. Oke, kita rapihinnya sesuka kalian deh, mau dikecilin, digedein, itu suka-suka. Yang kita lihat itu yang ini. Gimana sih? Nah, yang ini pokoknya kita lihat nih, nilai toleransi sama VIF. Oke. Kan di situ nilainya itu, nilai toleransinya itu 0,9, berarti kan lebih besar dari 0,1 dan nilai
VIF nya itu 1,0 lebih kecil dari 10. Artinya motivasi dan pelatihan bebas multikolinearitas dan tidak saling berhubungan kuat. Oke, ini jawabannya yang uji multikolinearitas. Setelah itu kita jawab yang uji heteroskedasitas kan. Ini kita ambil dari outputnya yang tabel ini, yang ini scatter plot, kopas ke sini. Terus kita kecilin guys, ya kecilin suka-suka kalian lah. Terus ini nanti begini kita rapihin. Nah, di uji heteroskedasitas ini kita uji lagi pakai Glaser apa Glaser gitu. Gue bingung tulisannya mana yang benar, kita ambil aja deh. Glaser ya. Pakai yang ini aja. Kita pakai yang ini aja. Jadi kita uji lagi pakai yang ini. Nah, buat ngeuji ini kita balik lagi ke output, ke sini ke data SPSS. Di data SPSS-nya kita pilih yang transform compute variable. Di sini kita tulis absolute. Terus di sini pilih ABS, buka ABS. Nggak usah pakai spasi, buka kurung. Pilih yang ini, unstandardized residual res 1, tutup kurung. Oke. Jadi fungsinya itu dia buat ngubah yang minus jadi positif, yang positif ya tetap positif. Terus ke analyze regression linear, yang dependent ini kinerja kita ganti sama absolute, kita masukin statistiknya, kita hilangin contrengannya, yang plots kita yang ini kita balikin, ini juga balikin, continue. Yang save nya kita nggak usah centang, kita oke. Keluar modelan tabelnya kayak begini. Nah, buat ngejawab yang Glaser itu kita pilih yang koefisien tapi yang dependent variable yang absolute. Copy ke sini, guys. Mana sih copy? Nah, udah kita copy. Di sini nilai sig uji T harus lebih besar dari 0,05. Ini aturannya yang di Glaser ini ya. Jadi harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kan kita lihat nilainya itu ini. Kan kita sig ya. Jadi ini. Nah, di sini kan nilai signya itu kan di sini 0,325 dan 0,220 lebih besar dari 0,05 kan. Berarti di sini kita tulis artinya motivasi dan pelatihan bebas apa sih tulisannya gimana, heteroskedasi gitulah. Kalau salah ya revisi sendiri tulisannya, tapi artinya gitu, motivasi dan pelatihan bebas heteroskedasitas. Itu jawaban yang Glaser ya. Terus sekarang kita jawab yang uji linearitas. Kita balik lagi ke SPSS. Di SPSS nya ini kita pilih ke analyze
kita analyze, compare means, terus kita pilih yang dependent itu pokoknya yang variabel Y, pelatihan X, motivasi. Sini juga option kita pilih yang test for linearity, continue, oke. ANOVA tabel yang ini dikopas ke sini. Dikecilin biar muat. Terus untuk yang kedua lagi, jadi ada dua ya. Yang atas ini kan kinerja pelatihan, yang bawah kinerja motivasi. Dikopas juga ke bawahnya sini. Jadi yang uji linearitas ini dia ada dua tabel nih. Yang satu kan kinerja motivasi tuh, yang satu kinerja pelatihan. Aturannya kalau uji linearitas ini, nilai linearity signifikasi uji F-nya harus kurang dari 0,05 dan nilai deviation linearity-nya itu harus di atas 0,5. Lihat yang ini nih. Ini dan ini. Oke. Nah, ini udah gue ketik. Jadi nilai linearity pelatihan itu kan di sini pelatihan ya. Nilai linearity-nya itu kan 0,03. 0,003. Artinya lebih kecil dari 0,05. Nilai linearity-nya motivasi, ini yang motivasi 0,736. 0,736 lebih besar dari 0,05. Nah, nilai deviation linearity pelatihan 0,114. Nah, ini udah gue ketik 0,114. Dan di sini nilai deviation linearity motivasi nih, deviation. Iya, deviation from linearity ini 0,894. 0,894 ini udah gue tulis lebih besar dari 0,05. Jadi artinya berdasarkan data di atas dengan menggunakan deviation linearity data tersebut linear. Intinya gitu ya. Jadi kalau linearnya itu ini loh, harus sesuai. Kan kalau kayak gini yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, berarti dia di sini nggak linear. Tapi karena ini dia sama-sama lebih besar, sesuai sama teori ini, jadi dia linear gitu loh. Nah, ini udah selesai buat ngejawab soal yang nomor 2. Buat ngejawab soal nomor 3, buatlah model regresinya, kita ambil dari tabel yang ini. Koefisien tapi yang variabelnya ini kinerja ya, jangan yang absolut. Kopas ke sini. Nah, kita fokus di sini nih buat model regresinya. Jadi Y sama dengan 206,110 kurang ini dari minus ya, minus 0,12, jadi dikurang 0,012 ditambah 0,252. Nah, cara ngejawabnya yang pertama itu jika motivasi dan pelatihan naik satuan, jadi gini, ini udah gue ketik, cara ngejawabnya tuh gini ya.
Jika pelatihan dan motivasi berjumlah 0, maka kinerja nilainya sebesar 206,110 ini. 206,110. Jika pelatihan naik satu satuan, maka kinerja akan naik sebesar 0,252. Jika motivasi naik satu satuan, maka kinerja akan turun sebesar 0,012 ini. Turun karena dia minus. Ini dia naik, yang nomor 2 naik karena dia plus. Kayak gitu aja, ngerti kan ya? Nah, yang nomor 3 ini udah selesai. Ini jawaban nomor 4 nih sebenarnya. Kita kopas aja ke nomor 4 ya. Nah, ini ya, nomor 4 udah selesai. Terus yang soal nomor 5, apakah pelatihan dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja? Kalau secara bersama-sama itu artinya simultan ya. Kalau kita simultan, kita itu pakainya yang UGF. Nah, kita balik lagi ke output. UGF dari sini, ambil yang ANOVA. Ini F kan. Kopas ke sini, guys. Oke. Udah kan? Nilainya itu nilainya 4,171. Salah guys, nilainya salah. Seharusnya yang 0,026. Gue salah fokus, I'm sorry. Jadi ambilnya yang ini, kuningan aja nih, biar nggak keliru lagi. Nilainya itu kan ini, aturannya itu nilai harus lebih kecil dari 0,05. Baru artinya ada pengaruh. Jadi kan nilainya itu 0,025. Berarti kan lebih kecil. Jadi ada pengaruh pelatihan dan motivasi secara simultan. Simultan itu yang bersama-sama ya, ingat. Oke. Nah, ini buat nulis H0, H1-nya. H0-nya itu kan tidak ada pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan secara simultan. Jadi ditolak H0-nya. Nah, H1-nya diterima karena kan di sini hanya 0,026 lebih kecil dari 0,05. Jadi ada pengaruh. So, H1-nya diterima. Sekarang jawab soal yang nomor 6. Salah ini. Jawab soal yang nomor 6, kita ambil dari yang ini. Koefisien, tapi yang dependent variabelnya kinerja ya. Kita kopas ke sini. Oke, kita kecilin dan kita lihat yang ininya aja guys. Ini ya, jangan salah lagi. Aturannya sama, nilai sig harus lebih kecil dari 0,05. Ini kan apa? Yang ditanya itu kan pelatihan ya. Nah, ini pelatihan nih. Nilainya itu kan 0,008. Jadi lebih besar dari lebih besar dari 0,05. BTW gue masih bingung ini lebih besar apa lebih kecil ya, tapi nanti gue revisi lagi deh kalau nggak salah.
pokoknya kalian lihat dari nilai ini kalian aja deh. Kalau lebih besar ya tulis lebih besar, kalau lebih kecil ya tulis lebih kecil ya. Ini kan hasil gue ya. Terus jawabannya, ini jawabannya nih yang udah gue ketik. Jadi H0-nya itu diterima karena tidak ada pengaruh. Tapi kalau lebih kecil berarti kan ada pengaruh. Kalau ada pengaruh berarti H1-nya diterima, H0-nya ditolak, gitu aja sih. Yang nomor 7 sama, ambil dari tabel yang ini juga. Copy dari sini aja deh, nggak usah ke output. Berantakan banget deh. Ratain ke bawah. Tapi kali ini jawaban yang nomor 7 ya. Ini yang nomor 6 tadi. Nggak jauh beda kok pokoknya. Nah ini sekarang yang nomor 8. Kita ambil ke SPSS-nya. Kita ambil dari yang model Sumeri. Kopas, paste. Oke. Terus ini jawabannya. Ini rumusnya nih ya. Jadi KD sama dengan R. R-nya ini harusnya R kuadrat nih. Nah. Ini R kuadrat yang ini ya. R kuadrat yang ini. Gue salah lagi. Nah. 2 3 6. Berarti ini 23,6%. Sisanya 76,4. Ini hasil dari 100% dikurangin segini ya. Oke.